teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Walaupun kita beribadah di rumah, namun Tuhan ada bersama kita. Karena itu, bolehkah kita beribadah sambil main? Beribadah sambil makan? Yuk kita tunjukkan kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan cara beribadah dengan pakaian yang rapi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun disenangkan. Ajaklah papa atau mama atau om atau tante atau opa atau oma atau kakak untuk menemanimu selama mengikuti sekolah minggu online. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi di Ibadah Sekolah Minggu Online. Sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami bisa kembali ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kak Dona tahu nggak sih Kak, tadi tuh aku tuh bingung banget mau datang ke pelayanan atau mau pergi sama mama jalan-jalan ke rumah kakek nenek. Karena aku udah lama banget gak ketemu sama kakek nenek dan udah kangen banget. Nah, kok kakak Felis bisa kesini? Iya Kak, karena aku bingung, akhirnya aku berdoa deh sama Tuhan supaya aku tahu dan ikut apa maunya Tuhan Kak. Terus Kak, Tuhan ingetin Felis kalau Felis sudah punya janji untuk datang melayani Kak. Lalu Felis berdoa lagi sama Tuhan Kak. Tuhan, kalau memang Tuhan ingin Felis datang ke pelayanan, Felis mau taat dan ikut maunya Tuhan. Dan kalau pelayanannya sudah selesai, aku bisa nyusul mama ke rumah kakek sama nenek. Nah, betul kakak Felis, kalau kita lagi bingung, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita belajar dan ikutin apa maunya Tuhan. Ngomong-ngomong, Kak Dona, gak kerasa ya, udah hampir 1 bulan aja nih kita udah belajar tentang doa. Di minggu pertama kita belajar tentang memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Di minggu kedua kita belajar tentang bertobat dan memohon ampun. Di minggu ketiga, kita belajar tentang meminta dalam doa, karena Tuhan telah memelihara hidup kita. Nah, kalau di minggu keempat nih Kak, kita mau belajar tentang apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Yuk! Wow, ada huruf Y. Huruf Y apa ya Kak? Nah, huruf Y itu yield, yang artinya berserah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Melalui satu lagu pujian, Jesus, You're My Number One. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you
Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Wah, Kak Dona, lagunya seru banget ya. Iya Kakak Pelis. Di dalam hidup kita harus mengutamakan Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Betul sekali Kakak Pelis. Nah adik-adik, jadi kita harus mengikuti apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Sekarang kita mau main game sama-sama yuk. Nah, coba adik-adik cari perbedaan dari dua gambar tersebut. Ya, benar. Jawabannya Adalah gambar Raja Nehemia yang berdoa pada waktu dia membangun tembok Yerusalem. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita menyanyikan pujian Trust and Obey. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Seneng banget bisa ketemu anak-anak. Bertemu lagi bersama dengan Ibu Yuni. Gimana? Semuanya sudah siap dengar cerita? Yuk. Halo Karentina, apa kabar? Halo Bu Yuni, kabar aku baik Bu. Good. Ngomong-ngomong, Karentina bawa apa ini? Oh, ini namanya koin pembuat pilihan Bu. Hah? Koin pembuat pilihan? Maksudnya gimana sih? Baru dengar? Tiap kali aku bingung, apakah aku harus ikut apa mau aku
atau apa maunya Tuhan, Mhm. aku tinggal melempar koin ini. Terus lihat deh, kalau gambar Garuda yang muncul, Mhm. Tuhan menang. Kalau gambar mata uang 500 yang muncul, berarti aku yang menang. Kok kedengarannya kayak undi-undian gitu ya? Karantina, untuk taat sama Tuhan itu bukan sebuah pilihan. Kita memang harus taat sama Tuhan karena Tuhan yang menciptakan kita. Waktu Dia menciptakan kita, Tuhan tuh udah punya rencana yang indah buat setiap kita. Jadi, kita harus ikut cara Tuhan, ikut maunya Tuhan karena itu yang terbaik. Kenapa? Karena maunya kita bisa aja salah. Ya, Ibu Yuni kan guru sekolah minggu, jadi lebih gampang untuk ikut sama maunya Tuhan. Tapi kalau aku masih susah, Bu. Lebih gampang ikut maunya aku sendiri lah daripada maunya Tuhan, Bu. Kayak sekarang nih ya, Bu. Aku lagi bingung banget, Bu. Kenapa? Beberapa minggu lalu, Mama cerita ke kami kalau ada anak-anak di panti asuhan yang sedang kekurangan makanan. Terus? Mama nanya sama kami, kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk menolong mereka. Bagus dong. Terus aku ingat kalau aku punya tabungan yang sudah lama aku kumpulin buat beli sesuatu yang aku pengen banget, Bu. Tapi aku juga mau tolongin anak-anak di panti itu. Wah, hebat. Terus? Aduh, aku bingung banget ya, Bu Yuni. Bingungnya itu kenapa coba? Apa yang harus aku lakukan? Bantuin mereka atau enggak? Aku udah cerita sama Mama dan Mama ajak aku berdoa. Oke. Minta Tuhan tolong aku supaya bisa lakukan apa yang benar sesuai dengan mau Tuhan. Ya, sepertinya sih Tuhan mau aku bantu anak-anak panti itu. Oke, good. Terus karantina sendiri gimana? Karena sekarang mereka sedang butuh makanan, tapi aku bingung, Bu. Akan pengen banget beli apa yang aku mau. Aku harus gimana dong, Bu? Nah, untuk menjawab pertanyaan karantina tadi, sekarang dengarkan cerita Ibu Yuni yuk. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat 1 sampai ayat yang ke-48. Alkitab mengisahkan kepada kita bahwa ada seorang murid Tuhan. Ia bernama Petrus. Petrus ini adalah orang Yahudi. Ia sangat mengasihi Tuhan dan juga rajin berdoa. Ada suatu ketika Tuhan meminta Petrus untuk pergi. Kemana? Pergi menemui seorang perwira yang berasal dari Italia yang bernama Cornelius. Tuhan meminta Petrus untuk pergi dan menceritakan tentang kasih Tuhan yang besar kepada Cornelius dan keluarganya beserta semua orang yang bukan Yahudi yang saat itu sedang berkumpul di rumah Cornelius. Tapi karantina, anak-anak, tugas yang diberikan Tuhan kepada Petrus itu bukan sebuah tugas yang mudah bagi Petrus. Kenapa, Bu? Iya, karena seperti yang Ibu Yuni bilang tadi, Petrus adalah seorang Yahudi. Dan menurut peraturan orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Yahudi gak boleh bergaul atau berteman dengan orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu bangsa-bangsa lain, apalagi mengunjungi rumah mereka. Karena mereka takut mereka akan ikut-ikutan orang-orang itu untuk tidak menyembah Allah yang benar. Gitu. Tapi ternyata karantina, anak-anak, Tuhan tidak hanya mengasihi bangsa Yahudi, tapi Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Termasuk
Bapak Perwira Cornelius beserta seluruh keluarganya dan semua orang yang saat itu sedang berkumpul di rumah Bapak Cornelius. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh Petrus untuk pergi ke rumah Perwira Cornelius untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sangat mengasihi mereka, Tuhan Yesus yang sudah mati buat mereka, supaya mereka juga mengenal kasih Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tahu Karentina, anak-anak, walaupun itu sulit bagi Petrus, tapi Petrus mau lebih ikuti apa kata Tuhan. Dia mau lebih mendengarkan apa kata Tuhan. Sehingga Petrus pun pergi ke rumah Bapak Cornelius. Sesampai di sana, Petrus menjelaskan kepada mereka yang ada di sana bahwa memang kami orang Yahudi dilarang keras untuk berteman dengan kalian bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tetapi Allah menyuruh saya ke sini karena Allah juga mengasihi kalian. Karena Allah juga mau kalian tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kalian dan Tuhan Yesus juga mau jadi Tuhan atas kalian. Nah, Karentina, anak-anak, coba kita lihat apa yang sudah dilakukan Petrus ketika dia mendapat perintah dari Tuhan yang membuat dia berpikir, aku harus ikut mau aku atau aku harus ikut mau Tuhan. Dan puji Tuhan, Petrus mau dengar-dengaran pada Tuhan dan mau ikut apa kata Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan bahwa cara Tuhan, kemauan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi Petrus. Ketika dia mau taat pada Tuhan, Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Dan juga dia bisa menyenangkan Tuhan. Wah, jadi kalau kita mau mendengarkan Tuhan dan ikut apa maunya Tuhan daripada apa yang kita mau, maka Tuhan pasti akan menolong kita ya, Bu. Betul sekali. Oh gitu ya Bu Yuni. Iya, betul. Oke deh Bu, mulai sekarang aku mau coba belajar mendengarkan Tuhan dan ikut apa kata Tuhan. Walaupun susah, tapi aku percaya itu untuk kebaikan aku dan aku mau lakukan itu dengan senang hati. Good, itu baik sekali. Karentina masih ingat gak selama bulan ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang doa, Bu. Tuh, di dalam doa kita tidak hanya bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik, ya kan? Kita juga datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa kita dan minta ampun sama Dia sehingga kita bisa jadi lebih dekat dengan Tuhan. Selain itu, di dalam doa kita juga bisa meminta sama Tuhan. Apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti Dia kasih karena Dia Allah yang memelihara kita. Masih ada lagi hal yang penting, yaitu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita jangan lupa untuk berserah. Artinya, ketika kita berserah kepada Tuhan di dalam doa, berarti kita tidak memaksakan apa yang kita mau, tetapi kita mau belajar untuk mendengarkan dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Tentu tidak mudah ya untuk kita selalu ikut apa maunya Tuhan. Karena itu kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Di dalam doa, Tuhan mau supaya kami belajar mendengarkan apa kata Tuhan, karena kata Tuhan selalu yang benar untuk kami. Tolong kami Tuhan, karena kami seringkali ingin ikut apa yang kami mau daripada apa yang Tuhan mau. Tolong kami supaya kami selalu belajar untuk mendengarkan Tuhan, untuk ikut apa yang Tuhan inginkan kami lakukan, karena kami tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sekarang kita mau mengucap syukur melalui persembahan. Adik-adik yang telah menyiapkan persembahan bisa dipersembahkan kepada Tuhan melalui gerejanya masing-masing. Sekarang kita mau berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami ingin mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan beri sepanjang minggu ini melalui persembahan yang akan kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk ke ayat hafalan minggu ini, yuk kita ayat hafalan minggu lalu. Hai teman-teman, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Selamat hari Minggu teman-teman. Dah. Hai teman-teman, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Selamat hari Minggu teman-teman. Dadah. 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan padamu. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan padamu. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. 7 ayat 2 yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7a yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Matius 7 ayat 7a. Mintalah, maka akan diberikan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita ulangi satu kali lagi ya. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke Craft Corner. Pastikan adik-adik telah memiliki bahan-bahannya ya. Yuk ikuti kakak. Bersama Nala, aku. Bahan-bahan yang kita perlukan: kertas warna 2, kertas warna kecil, lem, pensil, gunting, marker. Cek lagi bahan-bahan kamu ya. Salad yang kedua lebih kecil dari yang ini. Kalau belum bisa mengunting, minta bantuan orang tuamu. Teman-teman di rumah kerjakan juga ya. Ini. Seperti ini. Langkah kedua, gunting bentuk hati dan belah 4. Langkah ketiga, tempel hatinya ke salib.
Kenapa hatinya harus dibelah? Supaya kita ingat bahwa mencinta Tuhan jangan 1/4 hati atau setengah, harus sepenuh hati. Yuk kita tempel. Sepenuh hati. Langkah keempat, tulis ayat hafalan dan dekorasi. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kirim foto craft corner kamu ya, aku tunggu. See you next week. Wah, gimana Kakak Felis? Craft cornernya seru nggak? Seru banget, Kak. Oh iya, minggu depan kita masih ngadain craft corner loh, ya kan, Kak? Nah, adik-adik bisa menyiapkan bahan-bahannya di bawah ini. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami, memberkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.